Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana dan Muhammad Fatur Rahman akan mempresentasikan tentang metode dan teknik mengajar. Pengertian metode dan teknik pembelajaran. Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa metode mengajar merupakan cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, dalam proses interaksi belajar, metode pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Nah, fase pendahuluan yaitu dimaksudkan untuk menyusun dan mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Dalam fase ini, fasilitator dapat melakukan kaji ulang atau review terhadap pembahasan sebelumnya dan menghubungkan dengan pembahasan berikutnya. Fase pembahasan. Fase pembahasan dimaksudkan untuk melakukan kajian, pembahasan, dan penelaahan terhadap materi pembelajaran. Dalam fase ini, peserta didik mulai dikonsentrasikan perhatiannya kepada pokok materi pembahasan. Dalam fase ini perlu dicari metode yang cocok dengan tujuan, sifat materi, latar belakang peserta didik, dan guru. Fase menghasilkan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan dari seluruh hasil pembahasan yang berdasarkan pengalaman dan teori yang telah mendukungnya. Dan ada fase penurunan, dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi terhadap materi pembelajaran peserta didik secara berangsur-angsur. Ketegangan perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran perlu secara bertahap diturunkan untuk memberi isyarat bahwa proses pembelajaran akan berakhir. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Istilah lain dari teknik pembelajaran adalah keterampilan pembelajaran. Keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang paling spesifik. Keterampilan terbagi menjadi 3 macam yang meliputi, yaitu keterampilan atau teknik menjelaskan, keterampilan demonstrasi, keterampilan bertanya. Keterampilan atau teknik menjelaskan, penjelasan perlu diberikan untuk membantu peserta didik mencapai atau mendalami pembahasan konsep, serta memahami generalisasi. Untuk tujuan ini, guru perlu memilih konsep dan definisi yang cocok, begitu pula dengan contoh dan yang bukan contoh. Penjelasan hendaknya dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, kejadian yang diatur oleh suatu keteraturan dan hukum, prosedur dan proses, tujuan suatu kegiatan atau proses. Keterampilan atau teknik demonstrasi. Seringkali peserta didik belajar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebuah demonstrasi dapat menentukan hubungan antara keingintahuan sesuatu dengan dapat melakukan sesuatu. Riset menunjukkan bahwa demonstrasi efektif jika tepat, peserta didik dapat mengamati dengan baik dan memahami apa yang sedang terjadi, dan jika penjelasan dan diskusi dilakukan ketika demonstrasi sedang berlangsung. Keterampilan bertanya. Di antara keterampilan pembelajaran, bertanya merupakan keterampilan utama dalam pembelajaran. Pertanyaan baik digunakan jika partisipasi peserta didik menjadi tinggi apabila pertanyaan diajukan. Terjadi campuran antara level kognitif tinggi dan rendah. Pemahaman semakin meningkat, pemikiran peserta didik terangsang. Balikan dan penguatan terjadi. Kemampuan berpikir kritis semakin tajam. Kreativitas peserta didik didorong. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya,
Penetapan metode yang dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ada teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Pengertian teknik pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu teknik yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu aset bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu B. Jenis-jenis teknik mengajar. Berikut adalah jenis-jenis teknik pembelajaran secara umum. Yang pertama ada teknik pembelajaran ekspositori, 2 teknik pembelajaran inquiry, 3 teknik pembelajaran kooperatif. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengembangkan teknik pembelajaran pendidikan agama, yakni 1. Tujuan pembelajaran umum pendidikan agama atau dapat dilihat pada silabus atau garis-garis besar program pembelajaran yang diberlakukan. 2. Karakteristik bidang studi pendidikan agama. 3. Karakteristik siswa yang akan mengikutinya atau dapat diketahui melalui tes secara lisan maupun tertulis, angket, dan lainnya. Selanjutnya ada saran. Diharapkan agar semua masyarakat Indonesia dapat mengetahui lebih dalam tentang metode teknik pembelajaran, salah satunya mengajar dalam pendidikan Islam, serta agar kita mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengajaran. Dengan demikian, kita dapat merasakan perjuangan yang dulu telah diperjuangkan dan kita bisa meningkatkan mutu dari pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Fatur Rahman dan teman saya Miftahul Jannah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on.